Ya, kita kadang-kadang bekerja di tempat yang gajinya besar, tetapi lingkungannya membuat tidak bisa sholat, tidak bisa menambah ilmu, kemudian berlomba-lomba hanya dengan duniawi, lalu juga penuh dengan intrik-intrik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, Masya Allah, semalam kita malam Jumat membahas tentang ilmu Ar-Razaq, Allah yang memberi rezeki. Rezeki jangan dikecilkan hanya dengan materi ya. Semalam juga sudah kita bahas rezeki berupa penguat tubuh, rezeki berupa kesehatan, ya, rezeki yang sangat mahal adalah diberikan ilmu sehingga akal kita berfungsi dengan baik. Ada lagi rezeki-rezeki yang lain, di antaranya adalah diberikan lingkungan yang baik. Masya Allah. Ya, kita kadang-kadang bekerja di tempat yang gajinya besar, tetapi lingkungannya membuat tidak bisa sholat, tidak bisa menambah ilmu, kemudian berlomba-lomba hanya dengan duniawi, lalu juga penuh dengan intrik-intrik. Nah, coba mendingan yang mana? Gaji besar tapi suasananya bisa merusak iman, atau gaji tidak sebesar itu tetapi suasana kerjanya tuh menguatkan iman. Waktu sholat diingatkan, kemudian dibuat aturan-aturan yang membuat kita jadi di aturan perusahaan itu membuat ibadah jadi bagus, ilmu bertambah terus, ada mutaba'ah harian, ada tahajudnya, ada saumnya, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, yang juga menjadi bagian dari aturan pekerjaan itu untuk membantu karyawannya istiqomah, ya. Coba pilih nih. Gaji besar, lupa ke Allah, akhlak menurun, ilmu enggak dapat, ibadah berantakan. Gaji tidak begitu besar, tapi iman menguat, akhlak terjaga, bahkan menjadi lebih baik. Suasana kerjanya tidak ada kedengkian, tidak ada sikut menyikut. Mana yang besar rezekinya? Mana yang lebih besar? Banyaknya kita mengukur rezeki itu, wah saya harus kejar uang. Uang mah dikejar-kejar, oleh Allah dikasih penyakit juga habis seketika. Dikasih terpleset, jatuh ke rumah sakit, habis ya. Atau malah jadi hutang, gampang sekali bagi Allah mengambil apapun yang dia titipkan. Nah, sayangnya kita kadang-kadang rela tuh meninggalkan tempat yang menguatkan iman hanya karena ingin jumlah tetapi kehilangan rezeki yang lebih besar, yaitu lingkungan yang kondusif untuk membuat seseorang jadi lebih baik. Jadi kita memiliki lingkungan baik, memiliki teman yang baik. Teman baik itu adalah kalau alhamdulillah, sebentar ya, teman yang maaf ini supaya yang enjum bisa tersapa dengan baik. Yang enjum itu namanya Zoomers ya. Apa kabar Zoomers? Nah, sahabat-sahabatku yang baik, atau meja bulat tinggi di sini ya. Nah, jadi kita
tingkatkan lagi sekarang nih rasa syukur kita. Kita punya teman baik juga merupakan rezeki besar. Teman yang baik itu adalah yang kalau kita lupa dibantu diingatkan, kalau kita sedang ingat dikuatkan. Yang benar-benar teman baik itu kalau kita ketemu bisa makin ingat kepada Allah. Kalau ngobrol nambah ilmu wawasan kita kepada Allah tentang kehidupan yang benar, dan kalau lihat perilaku hidupnya membuat kita ingat ke akhirat nanti. Bekal akhirat. Nah, sebentar ya. Nah, begitu. Jadi kita upayakan rezeki itu diperlebar. Memang uang sedang tidak banyak. Seperti Bapak kemarin itu ya, hujan deras, beliau tidak bisa jualan, tetapi beliau jadi punya kesempatan besar membaca Al-Quran, yang biasanya agak padat karena harus menjajakan koran. Kemudian beliau juga punya kesempatan untuk berdoa. Ini juga rezeki, hadirin. Nah, punya teman baik, rezeki. Termasuk yang disebut rezeki yang jarang disyukuri adalah dalam bentuk koreksi, kritik, saran. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Allah murkai kepada mereka, dan bukan jalan yang sesat. Nah, Allah kan tahu nih, kita doa 17 kali sehari dalam sholat, dalam bacaan Fatihah, belum lagi wahdini itu minta petunjuk ya, berarti berapa puluh kali kita minta kepada Allah tuh supaya ditunjuki, dan Allah pasti maha mendengar. Lalu sekarang Allah gerakan hamba-hambanya, bisa guru, bisa teman, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa khodimat yang bantu-bantu, atau siapa, bisa hewan, untuk membuat kita jadi tahu kekurangan kita, tahu kesalahan kita. Bagaimanapun caranya, ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang pedas sekali, ada yang nyelekit. Semua ini rezeki dari Allah. Serius nih hadirin sekalian. Jadi rezeki itu jangan identik dengan yang makan enak, makan nggak enak juga bisa jadi rezeki. Seperti kemarin kita bahas ya, bahwa bisa mencium bau-bauan itu merupakan rezeki. Dah kalau lempeng mah nggak enak ya. Rezeki bahwa hidung kita normal, telinga masih sensitif, Masya Allah. Jadi kalau nanti ada yang mengoreksi itu, wah, harusnya bukan sibuk bela diri. Nafsu tuh yang membuat kita sibuk bela diri. Harusnya sibuk bersyukur. Tinggal kita tafakuri saja ini koreksinya benar atau salah. Kalau koreksinya benar, udah tidak usah bela diri, akui saja. Ya, saya salah, saya mohon maaf. Yang benar, tapi ngakunya juga ngaku salahnya tuh bukan basa-basi, tapi memang ini kesalahan saya, dan Allah tahu ya. Waktu kita jujur mengakui kesalahan, kalau kita harus minta maaf, kita minta maaf. Dan wah, nanti gimana dong kalau kita sudah jujur mengakui kesalahan, nanti dia makin benci. Oh, yang ngebulak-balik hati itu Allah ya. Yang ngebulak-balik hati itu Allah. Kalau orangnya jujur, tulus, minta ampun ke Allah, minta maaf ke orang, kemudian bertanggung jawab, tinggal dibalikan hati tiap orang, itu mudah saja. Jadi kalau ada yang mengkritik, mengkoreksi sepedas apapun, nah ini merupakan bagian dari rezeki ya. Yang membuat kita jadi baik itu rezeki. Yang membuat kita jadi dekat dengan Allah itu rezeki. Yang membuat kita berguguran dosa juga rezeki. Yang membuat kita punya bekal untuk pulang itu rezeki. Nah, makin luas nih hadirin sekalian. Nah, bagaimana pagi ini ada rezekinya tidak? Ini ilmu juga rezeki.
Aduh, saya mah nggak punya apa-apa nih. Nggak punya apa-apa gimana? Punya mulut itu bunyi, punya suara, punya mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Ada yang diajak ngobrol juga rezeki. Ini cengkrik bunyi terus nih sebelah aneh. Cengkrik, ini rezeki. Telinga kita masih bisa mendengar, betul? Di sana anjing menggonggong jauh di bawah. Jangan ngambek ke anjing. Anjing ciptaan Allah. Anjing selalu bertasbih kepada Allah. Memang ada aturan bahwa bangusnya ya, ludahnya, liurnya itu najis. Tetapi tidak berarti kita harus zolim ke anjing. Lah mereka ciptaan Allah. Mereka tidak milih jadi anjing. Mereka dengan kita sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak milih. Tidak milih jadi binatang seperti itu. Makanya mendengar begini, alhamdulillah ada bisa mendengar, telinga saya normal. Rezeki itu ya, walaupun pengen sih diam itu anjing teh ya, jangan gogok terus ya. Jauh di bukit sebelah ya. Coba tuh Kang Wagi ke sana ya. Ya mungkin lapar dia ya. Nah rekan-rekan sekalian, ayo terus. Nah setiap rezeki yang ada itu kita syukuri. Jadi enak, luas ya. Ayo ada lagi rezeki, ditutup aib. Orang-orang tidak pada tahu kejelekan kita, kebusukan kita, kehinaan kita, aib-aib masa lalu. Aduh, itu karunia Allah ditutup tuh. Berarti kesempatan kita tobat. Ini rezeki kita tuh luas sekali. Ditutup aib tuh rezeki. Berarti kita dijaga oleh Allah dan diberi kesempatan untuk tobat, menebusnya. Ayo, berapa banyak di antara kita yang merasa tidak punya rezeki, padahal ditutup keburukannya, aib, kejelekan, masa lalu, kehinaan, kenistaannya. Ingat saja, ya Allah, Engkau saksikan apa yang hamba lakukan. Engkau saksikan apa yang hamba lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Bayangkan kita dari zaman dulu kalau dicatat sih dari mulai balik ya. Dari mulai balik dicatat itu oleh Allah. Siapa cinta monyet, cinta babon, cinta bekantan. Terus itu pacaran di kelas dan sebagainya. Kalau memang laku waktu itu ujian ya. Yang dulu dianggap apa tuh playboy cap 2 cula, istighfar, itu Allah tahu tuh ya. Sekarang sudah nenek-nenek tuh ya, itu ada tracknya, semua ada catatannya, dan oleh Allah tidak dibuka. Itu harus ditobatin. Itu juga rezeki, masya Allah. Jadi kalau Allah menutupi aib dosa, kita jangan membukanya, tapi segera bertobat. Wah, ketemu dengan yang mengingatkan kita kepada dosa. Itu juga rezeki dari Allah, karena kita bisa punya kesempatan untuk tobat. Atau ketemu dengan, ini teman SMP nih, kamu dulu pinjam pulpen sama saya belum dikembaliin. Wah, itu rezeki. Cepat beli pulpen, minta maaf, balikin. Kenapa? Nanti ketemu di akhirat itu hisabnya. Barang orang yang tidak ketahui, yang kita tidak kembalikan. Nah sekarang gimana kalau aib kita terbuka? Apakah rezeki atau petaka? Rezeki juga. Kenapa aib terbuka rezeki? Kesempatan kita bisa tobat lebih sungguh-sungguh. Dan yang dibukanya juga sedikit. Allah kan tahu kita bakal malu besar kalau dibuka semua. Ya, tahulah dibuka dikit. Supaya apa? Ya supaya serius tobatnya. Lebih banyak lagi. Meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakang sedang gelap. Ini kebun brokoli di belakang ya. Tapi cahaya sedang belum bersinar, sunrise-nya. Nanti sebentar lagi kita bisa rezeki melihat matahari terbit. Karena ada tempat seperti di mana Norwegia atau di daerah kutub tuh yang bisa 6 bulan tidak jumpa dengan matahari. Masya Allah, luar biasa itu ya.
kita melihat matahari juga rezeki. Jarang kita syukuri rezeki bisa melihat matahari. Nah, kita kembali ke yang tadi, rezeki terbongkarnya aib kita. Waduh, aib dosa kebuka. Satu yang dibukanya pasti sedikit. Itu dengan izin Allah ya, kebukanya aib kita, dosa kita juga biiznillah. Ada caranya. Lalu kenapa Allah membuka aib kita dikit misalkan? Mungkin kita suka membuka aib orang. Nah, diingatkan oleh Allah, aduh ini buah. Kan Allah tahu ketika kita membuka aib siapapun, Allah buka, Allah tahu, Allah dengar ketika kita bergibah atau membuka aib, dibuka aib kita. Atau mungkin Allah ingin kita jadi tidak bersandar kepada pujian orang. Yang tadinya kita merasa terhormat, merasa mulia, spesial, dan puas dengan pujian kekaguman orang. Padahal Allah tahu kebusukan kita yang sangat banyak. Lalu kita jadi ketipu oleh, wah dilulukan, lu siapa, lu apa, misalkan ya, dilulukan. Lalu kita jadi lupa tentang diri kita gara-gara dipuji. Lalu Allah buka dikit, lalu orang menghina, meremehkan. Kita jadi sadar, kita jadi nyungsep tobat, itu pun rezeki. Iya, hadirin, orang yang tidak tobat tuh wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Manusia zalim yang nggak bisa tobat. Nah, ini pada bengong aja nih Jumers ya, alhamdulillah. Mungkin belum makan, tapi kan dapat makan ilmu lebih berharga, masya Allah. Ayo, apalagi silakan bagi yang punya masukan, rezeki dalam bentuk apa lagi? Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana berkhidmat pada suami, patuh, taat, sementara ilmu dan pengalaman suami belum tentu lebih segalanya. Oh, terima kasih. Oh iya, taat kepada suami itu rezeki ya. Apakah suami menghargai atau tidak, ya itu mah kapling rezeki suami. Kalau suami bisa menghargai, pahalanya untuk beliau. Kalau kurang dihargai, ya nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau mau berbakti atau suami berbuat baik ke istri itu adalah niatkan lillahi ta'ala. Memang tiap orang punya kapling takdir masing-masing dan punya episode masing-masing. Tetapi menyikapi hidup ini kalau betul-betul karena Allah itu rezeki itu, ya. Apa sih gimana caranya? Jadi jangan ngarap-ngarap. Misalkan, oh, ayo dong cinta kepada saya. Nah ini neken, hargai saya. Kenapa sih kamu kelihatannya kurang cinta? Enggak usah ditanya. Cinta itu urusan hati. Kita nggak bisa maksa pendamping hidup kita mencintai kita. Nggak bisa maksa dan itu masalah rasa. Jadi yang paling penting kita aja melakukan yang terbaik dengan setulus mungkin. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah juga tahu kita ikhlas atau tidak. Nanti Allah yang ngebulak balik hati. Mungkin kalau terlalu saling cinta malah nanti saling menuhankan. Ya, udah berikan yang terbaik, khidmat yang terbaik sesuai dengan posisi masing-masing dan lillahi ta'ala. Itu rezeki besar tuh ya. Kalau orang bisa sedekah itu rezeki, tapi orang bisa sedekah dengan ikhlas, itu rezeki lebih mahal, lebih tidak ternilai. Jadi kita dititipi uang, itu rezeki. Ketemu lagi dengan kotak infak, itu udah rezeki karena ada yang dikasih uang nggak ketemu kotak infak. Nah, tapi ada rezeki yang lebih tinggi, yaitu Allah memberikan taufik kita mau memasukkan uang ke kotak infak itu rezeki lebih tinggi lagi tuh. Yang dikasih uang banyak, tapi ketemu kotak infak nggak banyak. Ketemu kotak infak, terus kotak infaknya didorong aja, itu juga ada ya. Lihat Jumatan tuh kan kemampuannya memindahkan kotak infak atau dia sedekahnya dalam bentuk senyuman. Senyum ya ke kotak infak karena dianggap sudah sedekah. Nah, tapi kita bisa, nah itu ada 2 lembar tuh. Ada 2.000 dan ada 20.000 tergantung pada pendengar ya. Mana rezeki yang lebih mahal? Sedekah 2.000 atau sedekah 20.000? Nah, mana yang lebih berat ya? Yang lebih berat itu
berarti lebih bagus karena nafsu pasti maunya 2000-an. Tapi kalau kita yakin ke Allah plus masuk 2000. Tahu-tahu kepegang ada 100 ribuan. Aduh, gimana nih? Masukkan aja lah yang 100 ribu. Pasti nyesal ya. Kenapa nggak dari dulu senang sedekah yang gede-gede gitu hadirin sekalian. Nah, lanjut nih rezeki. Tadi dikoreksi orang, dikritik tuh rezeki, udah nggak akan jadi hina, nggak copot hidung, kepala, pundak, nggak ada. Pokoknya mah kita sakit hati itu bukan karena dikritik orang, bukan karena dihina orang, karena nggak ngerti itu teh rezeki. Itu tuh terkabulnya doa. Itu karena Allah mau menggugurkan dosa. Itu karena Allah ingin membuat kita jadi lebih baik. Jadi harusnya kita sangat bersyukur dengan adanya kritik, koreksi itu karena itu terkabulnya doa ya.